Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran yang kedua, yaitu tentang CorelDRAW, yang mana kita nanti akan membahas tentang lembar kerja. Mungkin Anda bisa baca di sini kompetensi dasarnya memahami menu bar, toolbar, properties, dan CorelDRAW. Nanti kita juga membuat file baru, menyimpannya, dan juga membukanya kembali, yang mana dalam tujuan pembelajaran nanti modul dan video Pak Agus letakkan di portal Dik atau di Google Classroom agar peserta didik memahami lembar kerja penyimpanan di CorelDRAW. Oke, mari kita mulai pembelajaran di CorelDRAW. Biasa kita klik Start, All Program, CorelDRAW Graphic Suite. Nah, kita pilih yang ini. Oke, yes. Nah, kita masuk. Nah, untuk file baru kita boleh ngeklik New, atau misalnya itu tidak muncul. Nah, kita juga di sini ada perintah yang namanya File. Nah, ini akan berhubungan dengan file. File New digunakan untuk membuat file baru, Open membuka file yang telah kita simpan. Nah, kalau New Form Template untuk membuat template. Nah, kita akan buat yang New. Nah, perhatikan, sama minggu kemarin kan sudah belajar di video pembelajaran 1. Ini adalah bagian-bagiannya. Hanya mengingat kembali, yang paling utama adalah toolbar, properties, menu bar, dan lembar kerja. Oke, perhatikan dalam lembar kerja kita ya. Nah, ini yang perlu diketahui, ini adalah letter. Jadi jenis kertas kita adalah letter. Nah, kalau mau dirubah silakan Anda klik. Nah, tinggal pilih biasa letter atau legal atau A4 dan yang lain-lainnya. Oke, ada legal. Nah, kalau legal ukurannya 8,5 in dikali 14 in. Nah, ini portrait. Nah, kalau portrait, nah silakan kalau mau dirubah ke landscape lebar, silakan sesuai dengan desain grafis kita. Nah, satuannya inci. Nah, satuannya inci. Nah, kalau ingin dirubah ke senti silahkan. Nah, ini biasa orang Indonesia pakai dalam bentuk senti. Nah, perhatikan. Nah, ini dalam lembar kerja kita. Oke, udah. Langkah yang pertama kita sudah menyesuaikan kertas, bentuknya dan yang lain-lain, dan satuannya. Nah, untuk pemula dalam proses desain grafis ini, saya sarankan Anda menggunakan grid. Apa itu grid? Yaitu garis-garis kotak kecil di lembar kerja kita. Jangan khawatir, grid itu hanya sebagai sebagai pedoman saja, tidak akan tercetak. Cara menampilkan gridnya, kita gunakan perintah view, lalu berikutnya di sini adalah grid. Nah, perhatikan, ada kotak-kotaknya. Dan yang kedua, jika ingin menggambar, karena ini CorelDRAW, nggak perlu gambar yang besar-besar. Karena CorelDRAW nanti kita bisa besarkan gambar dan tidak pecah gambarnya. Misal kita gambar cukup misalnya setengah halaman, ya kita ambil di sini dengan tanda zoom tool, lalu kita plus, nah, kita naikkan turunkan. Nah, nih. Nah, lihat, lebih enak. Jangan lupa setelah selesai perintah-perintah ini jangan lupa kembali ke Pix tool. Oke, contoh saja Pak Agus akan buat gambar-gambar. Nah, seperti ini di sini. Ya, nih. Oke, saya tinggal kasih warna, misalnya seperti demikian. Oke, ya. Nah, ini contoh dalam lembar kerja. Boleh gambar di luar, boleh. Tapi kalau dicetak dia tidak akan muncul. Disimpan masih tetap tersimpan. Kayak biasakan digambar di dalam. Oke. Nah, kalau sudah bisa membuka lembar kerja baru, nanti kita akan coba menyimpan. Perhatikan menyimpan di sini. Saya gunakan perintah menyimpan, yaitu berhubungan dengan file, berarti menunya adalah file, lalu perintahkan save. Nah, pada save ada menu save drawing. Nah, ini adalah perintah jendela untuk saving.
Nah, di sini adalah folder di mana mau disimpan. Contohnya di My Document atau di flash disk yang lain ya. Sesuai dengan keinginan kita. Yang berikutnya adalah nama file. Nah, ini nama file. Nah, perhatikan untuk CorelDRAW nanti dia akan berextension CDR. Nah, jadi tidak perlu Anda tulis CDR-nya ya. Jadi misalnya Pak Agus ini adalah latih 1. Oke. Ya. Nah, berikutnya adalah save as type, tipe untuk penyimpanannya. Nah, kalau kita klik CorelDRAW banyak sekali tipe-tipenya. Di sini adalah patternnya, ini CorelDRAW untuk template dan yang lain-lain. Nah, misalnya ke Adobe Illustrator, nah dia bisa juga ke Adobe Illustrator. Terus juga bisa ke mana nih? CGM. Nah, CGM ini berbasis bitmap ya. Pak, bisa nggak Pak ke dalam bentuk JPG? Nanti kalau untuk dalam bentuk JPG nanti saya akan ajarkan. Oke, kita simpan dulu dalam bentuk CDR saja. Nah, langkah berikutnya lihat versi. Nah, di sini versi. Jika Anda menggunakan versi yang lebih tinggi dari saya menggunakan versi 13 atau X3 13. Maka saya, misalnya Anda menggunakan versi 15, maka saya tidak bisa membuka file Anda. Kenapa? Karena versi Anda lebih tinggi dari saya. Jadi nanti kalau Anda menggunakan versi yang lebih tinggi, saya sarankan Anda klik cari versi 13. Karena saya menggunakan aplikasi ini CorelDRAW-nya versi X3 atau 13. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita simpan save. Ya. Oke, kita cek tadi di dokumen namanya latih 1. Nah, nih. Latih 1. Nah, ya, dalam bentuk CorelDRAW X3. Paham ya? Kok nggak kelihatan filenya putih ya? Ini file CorelDRAW hanya bisa dibuka dengan aplikasi CorelDRAW. Oke. Tadi ada yang bertanya mungkin yang mau disimpan dalam bentuk PDF. Maaf, dalam bentuk JPG. Kita gunakan file, kita ekspor keluar. Klik ekspor. Nah, ekspor juga hampir sama seperti menyimpan. Save in juga. Misalnya di sini namanya tetap latih 1 tapi saya ganti di sini. Cari yang JPG. Nah, nih di sini JPG bitmap. Ya. Nah, kita gunakan ini JPG bitmap. Klik. Nah, latih 1 kita ekspor. Nah, ada pertanyaan dalam bentuk inci ya, semuanya kita jawab oke. Nah, ini juga oke warnanya. Nah, jadi warna seperti demikian. Oke, selesai. Coba kita cek. Nah, di dokumen ya, latih 1 ya. Nah, ini lihat beda. Latih 1 ini atas dengan bawah. Kalau latih 1 ini kalau saya lihat, saya pakai large, maka dia nanti akan terlihat. Nah, nih yang tadi kita buat. Karena dia dibentuk dalam bentuk JPG. Dan bisa dilihat melalui handphone dan yang lain-lain. Oke. Paham semuanya, Pak? Mau disimpan dalam bentuk PDF. Nah, ini PDF lain lagi nih. Kalau PDF ya, tadi kan pada file zip tidak muncul, PDF tidak bisa nyimpan dalam PDF. Nah, kalau PDF itu kita cetak file print. Nah, kita print. Nah, name-nya jangan menggunakan nama printer, tapi name-nya adalah dalam bentuk PDF. Kita klik segitiga, cari di sini. Wah, nih PDF. Nah, PDF printer. Saya menggunakan aplikasinya Foxit. Mungkin ada yang Adobe Reader PDF. Ya sama, klik. Udah, kalau sudah selesai kita print. Oke. Nah, biasa kita kasih nama di sini adalah latih 1 ya. Kita hapus CDR-nya. Nah, oke. Klik latih 1. Sudah. Nah, save as-nya dalam bentuk PDF lalu kita save. Ya. Nah, langsung terbuka oleh Adobe Reader. Nah, contohnya kita cek lagi di sini di dokumen, kita punya file latih 1 dalam bentuk CDR, dalam bentuk JPG, dan dalam bentuk PDF.
Oke, anak-anakku sekalian sudah mengerti dalam proses menyimpan dan yang lain-lain, misalnya saya tutup. Oke, nah bagaimana cara membukanya? Kita gunakan file open. Yang mana yang akan kita buka? Misalnya tadi yang CDR. Nah, di sini kita harus lihat. Saya kecilkan dulu. Nah, ini latih satu dalam bentuk Corel Draw open. Oke, ya kita buka, kita dekatkan lagi. Nah, kita klik. Nah, kita bisa bermain. Nah, di sini jangan lupa klik. Nah, itu untuk membuka dan melanjutkan kembali pekerjaan kita. Terima kasih untuk video tutorial yang kedua ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku. Kali ini kita juga akan melihat lagi video tutorial Corel Draw, yang mana kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat objek dan mewarnainya. Dari kompetensinya Anda sudah baca semuanya, memahami objek dan membuat objek. Nanti kita akan letakkan di portal dik dan Anda memahami cara membuat objek-objek dasar dan mewarnai objek tersebut. Oke, mari kita mulai. Kita klik start, Corel Draw, yes. Oke. Nah, untuk menggambar objek kita harus menggunakan yang namanya toolbox yang ada di sini. Objek-objek dasarnya yang paling utama di sini adalah kotak, elips, kotak, elips, dan garis. Nah, dari 3 objek dasar itu kita bisa mendesain apa saja. Oke, mari kita sama-sama membuatnya. Oke, saya zoom dulu, saya perbesar. Oke, saya biasakan view grid. Nah, untuk memberikan grid. Oke, hari ini kita coba membuat kotak rectangle. Dekat-dekatnya ya ada segitiga. Kalau ini rectangle, nah ini rectangle 3 point, hanya ada 3 garis ya. Oke, kita ambil yang kotak. Udah, kita pilih, lihat ada tanda plus, kita klik, tahan, geser. Nah, pada dasarnya hampir sama seperti kita memasukkan gambar kotak di program Microsoft Word. Nah, kita lepas. Oke. Nah, di sini lihat, yang perlu kita lihat ada propertiesnya. Ini adalah gambar kotaknya, posisi tengahnya di 1857 in dan yang lain-lain. Oh, dalam satuannya inci. Oke Pak, saya nggak suka dengan inci, kita orang Indonesia pakai sentimeter. Oke, kita rubah. Kita klik fix tool, kita klik lembar kerja. Nah, di sini satuannya kita ganti sentimeter. Nah, klik lagi. Nah, maka dia akan berubah menjadi sentimeter. Perhatikan di sini, tanda ini adalah lebar. Lebarnya adalah 4,4 cm. Boleh dirubah di sini. Misalnya saya ingin 5 cm, kita tinggal blok, ganti 5, diakhiri dengan enter. Nah, ini 5 cm. Kalau sini tingginya, lebarnya. Oke, ini persentasenya. Nah, ini gembok. Hati-hati, gembok ini nanti banyak sekali fungsi dan kegunaannya, ya kan. Kalau gembok, perhatikan ini sedang terbuka. Kalau kita klik, nah tertutup. Jika salah satu ini lebarnya saya akan ganti, maka nanti otomatis bawahnya akan ikut berganti juga sesuai dengan perbandingannya. Oke, tutup ya. Oke, mewarnai. Nah, ini mewarnai. Oke, ya, mewarnai cukup Anda aktifkan, ya. Oke, saya gambar satu lagi deh, untuk lingkaran. Nah, ini elips tool. Klik. Nah, kita klik, tahan, geser. Nah, lonjong, iya, elips. Pak, kalau pengen bulat gimana? Nah, perhatikan, kalau ingin bulat berarti lebar dan tingginya juga ukurannya harus sama. Gimana cara nyamainnya?
Nah, ini dalam posisi terkunci, kuncinya kita copot dulu. Nah, di sini kita kasih misalnya 6 cm. Nah, ya, bawahnya juga kita isi dengan 6 cm. Nah, udah, kita akhiri dengan enter. Nah, ini sudah bulat penuh. Atau pada saat Anda menggambar, Anda tekan tombol CTRL, klik tahan. Nah, sama. Oke. Satunya lagi adalah garis. Nah, garis nanti belakangan. Oke, kita akan masuk ke mewarnai. Jangan lupa ganti dulu ke Pix Tool. Sekarang kita akan mewarnai. Apa yang mau diwarnai? Kotak. Kita aktifkan terlebih dahulu kotak. Nah, perhatikan dulu untuk kotak di sini. Saya akan dekatkan gambar kotaknya. Nah, di sini ada garisnya, warnanya hitam, dan ada kotaknya. Kalau ingin mengganti warna kotak, itu cukup kita klik warna yang ada di sini. Ya. Oke, atau kita boleh menggunakan di sini fill tool. Kalau hanya satu warna, yang ini aja, fill. Nah, ini contohnya. Kalau pengen ganti pakai model-model yang lain, tinggal ini, klik. Nah, fix tool. Nah, di sini ada warna fontaine fill dialog, warna yang terdegradasi. Nah, klik. Misalnya warna dasarnya saya ganti, klik warna biru menuju ke putih, Anda lihat. Nah, nih sini. Nah, misalnya seperti demikian. Nah, angelnya saya besarkan. Nah, akhiri dengan OK. Nah, ini adalah warna dalamnya. Nah, garisnya warnanya hitam. Nah, untuk garisnya Anda juga boleh memilih bagian ini, tapi kliknya yang sebelah kanan. Misalnya saya ganti dengan ini, perhatikan warna merah, saya klik tapi sebelah kanan. Nah, warnanya menjadi merah. Cara cepat seperti demikian. Atau ini gambar pen. Nah, ya, cari warnanya. Oke, saya kasih warna apa nih? Hijau. Nah, warnanya merah, new-nya hijau. Oke, nanti yang merah akan diganti menjadi hijau. Oke. Nah, jelas ya. Nah, untuk yang bulat juga sama. Nah, seperti demikian ya, seperti ini. Nah, kasih lagi warna. Oke, cukup. Nah, sekarang berikutnya adalah garis. Nah, ini garis agak sedikit banyak materinya ya, biasa gunakan freehand. Nah, di sini ada freehand, ada bezier, dan yang lain-lain. Saya banyak menggunakan freehand, klik. Nah, ini untuk membuat garis. Jadi kita bisa membuat garis lurus, bisa membuat garis lekuk-lekuk, dan yang lain-lain. Caranya, kita kalau membuat garis lurus, caranya kita klik, lepas, geserkan. Nah, baru kita klik kembali. Nah, ini terjadilah garis lurus. Oke, paham? Nah, kalau garisnya ingin belok-belok, zigzag, klik, lepas, lalu klik 2 kali. Nah, di sini harus klik 2 kali. Kalau klik lepas, kliknya hanya 1 kali, maka dia cukup membuat garis cukup sederhana yang segitu aja. Tapi kalau klik 2 kali, maka dia akan nyambung lagi ke baris yang berikutnya. Klik 2 kali, nah, akan nyambung lagi. Klik 2 kali, klik 2 kali, nah, klik sekali, selesai. Hanya sekedar contoh. Oke. Nah, contoh yang lain, misalnya saya membuat, Pak, kalau bentuknya tidak beraturan. Nah, kalau tidak beraturan, klik tahan, geser. Nah, nih. Nah, tidak beraturan jadinya. Nah, kalau kita lepas, baru dia selesai. Nah, ya. Oke. Nah, kalau mau buat segitiga misalnya contohnya. Nah, ya, kita gunakan freehand, klik misalnya ini, klik. Nah, ke sini, nah, klik 2 kali biar nanti nyambung. Ini klik 2 kali. Ini klik 1 kali karena sudah selesai. Oke. Nah, perhatikan. Nah, ini kalau garis ini hanya bisa diwarnai garisnya saja. Coba kita klik kanan yang ini. Nah, ini juga warna garisnya aja. Kenapa tidak bisa diwarnai, Pak? Ya karena tidak tertutup objeknya. Kalau ini bisa nggak diwarnai? Garisnya bisa berwarna, bisa klik ini, klik kanan.
Nah, lihat. Bisa nggak Pak diwarnai? Bisa, silakan. Nah, yang bisa. Tapi ada yang tidak bisa, ada. Contohnya ini Pak Agus buat yang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, nanti kita akan cek kesalahan kita dalam membuat. Ini contohnya. Nah, ini kita klik kanan warna garisnya, lalu akan kita beri warna klik ini atau inilah biar enak. Nah, kita kasih warna misalnya warna kuning. Nah, klik warna kuning, oke. Nah, muncul nggak warna kuningnya? Tidak. Kenapa? Karena garis ini tidak bertemu, ada yang bocor. Ingat tuh ya. Oke, cukup gambar objek. Oke, untuk gambar kotak, nah perhatikan ini kotak. Ini contoh Pak Agus akan buat nih. Ya misalnya saya buat seperti kayak gini. Nah, ini kotak juga banyak propertiesnya. Nah ini lihat nih, ini kotak. Nah, oh, terkunci, tidak terkunci. Nah ini adalah lengkungan kotak. Nah, saya kasih misalnya 20, maka terkunci semuanya melengkung. Contoh. Nah ini misalnya seperti demikian. Nah, lalu saya buatkan lagi kotak sebelahnya, sekedar contoh. Nah, geser dikit, geser seperti kayak gini ya. Oke, edit copy, edit paste, geser. Ini contoh. Dilengkungi Pak? Ya oke, kita lengkungi 20 lagi. Nah sini juga 20, yang mana aja boleh karena terkunci. Nah misalnya kakinya kita pengen buat, kita klik kanan copy, klik kanan paste. Mana nih copy, pastenya nggak ada. Klik kanannya di sini. Nah pastenya ada. Ada tuh, ada tuh, sudah dua masuk. Kecil kan. Nah ya, klik kanan copy, klik kanan paste. Ada dua. Ya, ini hanya sekedar contoh saja, misalnya seperti demikian. Nah, saya ganti 20. Ya, saya dekatkan dulu biar enak melihatnya. Oh iya, tidak tepat garisnya. Ini hanya sekedar contoh. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan kecilkan lagi. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Saya kasih warna. Nah, ini hitam. Pak, kalau ngasih lama warnanya bareng-bareng gimana Pak? Di blok. Nah, semuanya. Ya, kasih warna hitam. Ya. Jadi, ini sekedar contoh untuk pembuatan kotak dan yang lain-lain. Kalau sudah selesai, ya kita tinggal simpan. Nah, kita sudah bisa mewarnai, sudah bisa membuat objek dan yang lain-lain. Cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.